Kita tuh nggak menolak mapan, tapi rasanya punya rumah sendiri tuh cuma jadi angan-angan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu atau bahasa gaulnya indus ekonomi, punya rumah sendiri bagi Gen Z kayaknya cuma mimpi. Di satu sisi, harga rumah dari tahun ke tahun terus melambung tinggi, sedangkan gaji naiknya bikin gigit jari, apalagi buat Gen Z yang status kerjanya tak pasti. Susah banget jujur. Kayaknya baru bisa kebeli rumah sendiri itu tahun 2060. Dengan gaji gue yang sekarang sih kalau dihitung-hitung kayaknya impossible deh untuk beli rumah sekarang. Ya gue sih pede aja bisa beli rumah sendiri. Palingan kena mental ya karena gue harus kerja mulu. Kesehatan mental, ini kata kuncinya. Gen Z punya kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu mental health. Survei Investor tahun 2025 bilang 65% Gen Z pesimis bisa beli rumah. Soalnya berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z ini lebih rela menyisihkan pendapatannya buat hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, seperti beli pakaian, ngopi, liburan, atau istilah sekarang healing, sampai nonton konser. Yang jadi pertanyaan, emangnya Gen Z masih tertarik punya rumah sendiri? Untuk sekarang kayaknya lebih prefer rumah vertikal, soalnya yang pertama itu lebih dekat kemana-mana, terus yang kedua lebih murah dari rumah tapak, terus yang terakhir tuh lebih praktis aja gitu. Kalau gue sih mending nyewa ya, soalnya tabungan gue bisa beralih ke aset investasi kayak saham ataupun emas. Gak apa-apa kok kita nggak punya rumah sekarang, yang penting kita punya aset investasi lainnya. Masih dong, siapa sih yang nggak mau punya rumah di zaman sekarang? Tapi kalaupun nyewa apartemen aja itu udah lebih dari cukup kok. Nah, dari jawaban-jawaban ini, kita jadi punya paradigma baru nih soal kepemilikan rumah. Bagi Gen Z, rumah nggak cuma sekedar aset yang harus dimiliki. Mereka lebih mementingkan ruang yang fungsional, memberikan rasa aman, hingga menunjang fleksibilitas. Jadi apa sih yang membuat Gen Z menolak ide kepemilikan rumah ini? Biasanya harga rumah itu cukup tinggi kalau di Jakarta. Apalagi kalau mereka mau yang deket kantor, otomatis mereka harus milih rumah yang mungkin agak jauh. Nah, yang kedua adalah mereka tuh udah pinter-pinter, jadi mereka udah ngitung ketika dapat penawaran KPR dari bank, mereka akan ngitung. Kalau aku beli rumah gitu, jangka waktunya panjang, misalnya 20 tahun, maka kira-kira harga rumah itu maksudnya yang uang yang mereka bayarkan ke bank itu bisa 2 kali lipat dari harga rumah. Melihat angka yang berlipat-lipat itu mereka menjadi wah ngapain gitu ya, aku bayar mahal-mahal gitu, menghabiskan waktu sampai 20-30 tahun untuk nyicil KPR. Lalu opsi apa yang tersedia indeks ekonomi bagi Gen Z untuk memiliki rumah? Jadi sebagai alternatif sebenarnya mereka bisa juga investasi sendiri di reksadana, di emas gitu yang memang hasilnya atau returnnya itu bisa ngejar si kenaikan harga rumah. Ada juga program subsidi nih, jadi DP-nya 0%, terus bunganya kecil banget gitu. Sebenarnya cocok banget nih buat teman-teman yang mau beli rumah. Cuman kadang-kadang rumah subsidi itu juga fasilitasnya mungkin nggak sesuai dengan yang mereka bayangin gitu ya. Namun nyatanya, skema KPR yang ditawarkan pemerintah dan perusahaan perbankan tampak belum bisa menarik minat Gen Z buat mempunyai rumah. Mencicil rumah bagi mereka sama artinya menekan pengeluaran ekstrim. Nah, pertanyaannya, tertarik nggak untuk mencicil rumah lewat program KPR ini? Jujur enggak sih, soalnya berat. Gaji nggak seberapa dipotong rumah. Udah gitu bunganya gede banget. Kalau aku skip deh. Sempet sih kepikiran buat ngambil KPR, kayaknya menarik deh. Tapi nggak kebayang sih kalau kelilit utang KPR. Nggak tertarik sih, karena ya KPR itu jauh pasti dari tempat kerja. Terus biaya perawatannya juga mahal sih. Kalaupun bosen, nggak mungkin dong kita bawa-bawa KPR itu pindah ke kota lain. Apapun pilihan Gen Z, baik punya rumah atau sewa rumah bukanlah pilihan yang salah. Di saat kondisi ekonomi penuh tantangan dan tuntutan hidup yang semakin besar, Gen Z bukan tak punya harapan buat punya rumah. Mereka cuma butuh memilah mimpi mana yang realistis dan mana yang diwujudkan. Kita tuh nggak menolak mapan, tapi rasanya punya rumah sendiri tuh cuma jadi angan-angan. Jangan mikirin perkataan orang lain deh. Punya rumah itu kebutuhan masing-masing sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Semangat, kalian gak sendirian.